Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 432. Perkenalkan, nama saya Isna Sari. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang uji normalitas C kuadrat. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi C kuadrat. Nama kelompoknya ada Isna Sari, Iqbal Wahyudin, Aang Prayuda, Alimah Siti Rejeki. Kami dari kelas 432. C kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan. Yang dimaksud dengan frekuensi harapan adalah frekuensi yang nilainya dapat dihitung secara teoritis. Sedangkan dengan frekuensi observasi, ada frekuensi yang nilainya didapat dari hasil percobaan. Dalam statistik, distribusi chi-square termasuk dalam statistik non-parametrik. Distribusi non-parametrik adalah distribusi di mana besaran-besaran populasi. C kuadrat ini digunakan untuk mengadakan pendekatan dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang disediakan atau frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan dari sampel, apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak. Dalam statistik, distribusi chi-square termasuk dalam statistik non-parametrik. Distribusi non-parametrik adalah distribusi di mana besaran-besaran populasi tidak diketahui. Macam-macam bentuk analisa C kuadrat. 1. Penaksiran standar defisiasi. 2. Pengujian hipotesis standar defisiasi. 3. Pengujian hipotesis perbedaan beberapa proporsi atau chi-square dari data multinominal. 4. Hipotesis tentang ketergantungan suatu variabel terhadap variabel lain. Uji chi-square dari tabel kontingensi atau tabel Dwi kasta atau tabel silang. Kelima, uji hipotesis kesesuaian bentuk kurva distribusi frekuensi terhadap distribusi peluang teoritisnya atau chi-square tentang goodness of fit. Ketentuan pemakaian C kuadrat. 1. Agar pengujian hipotesis dengan C kuadrat dapat digunakan dengan baik, maka hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 2. Jumlah sampel harus cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa terdapat kesamaan antara distribusi teoritis dengan distribusi sampling C kuadrat. 3. Pengamatan harus bersifat independen. Ini berarti bahwa jawaban satu subjek tidak berpengaruh terhadap jawaban subjek lain, atau satu subjek hanya satu kali digunakan dalam analisis. 4. Pengujian C kuadrat hanya dapat dilakukan pada data diskrit, data frekuensi atau data kategori atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi kategori. Kelima, jumlah frekuensi yang diharapkan harus sama dengan frekuensi yang diamati. Kelima, pada derajat kebebasan sama dengan 1, tabel 2x2 tidak boleh ada nilai ekspektasi yang sangat kecil. Secara umum, bila nilai yang diharapkan terletak dalam satu sel terlalu kecil, lebih kecil dari 5, sebaiknya C kuadrat tidak digunakan, karena dapat menimbulkan taksiran yang berlebih, sehingga dapat hipotesis yang ditolak kecuali dengan koreksi dari Yates. Di sini ada rumus C kuadrat. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Keterangan 0 frekuensi hasil observasi. E. Frekuensi yang diharapkan. Nilai E. Jumlah sebaris dikali jumlah kolom dibagi jumlah data. DF. B-1 K-1. Dalam melakukan uji KAI kuadrat harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Sampel dipilih secara acak. 2. Semua pengamatan dilakukan dengan independen. 3. Setiap sel paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1. Sel-sel Degdan, frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total sel. Besar sampel sebaiknya lebih besar dari 40. Di sini ada contoh kasusnya.
Suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan asupan lauk dengan kejadian anemia pada penduduk desa X. Kemudian diambil sampel sebanyak 120 orang yang terdiri dari 50 orang asupan lauknya baik dan 70 orang asupan lauknya kurang. Setelah dilakukan pengukuran kadar Hb, ternyata dari 50 orang yang asupan lauknya baik, ada 10 orang yang dinyatakan anemia. Sedangkan dari 70 orang yang asupan lauknya kurang, ada 20 orang yang anemia. Ujilah apakah ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Jawabannya, hipotesis HO perbandingan P1 kesamaan P2 tidak ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. HO perbandingan P1 ketidaksamaan P2 ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Perhitungan. Untuk membantu dalam perhitungan, kita membuat tabel silangnya seperti ini. Bisa dilihat di layar. Kemudian, tentukan nilai observasi dan nilai ekspektasi. O1 sama dengan 20, E1 sama dengan 70 dikali 30 dibagi 120, hasilnya yaitu 17,5. O2 sama dengan 50, E2 sama dengan 70 dikali 90 dibagi 120, hasilnya yaitu 52,5. O3 sama dengan 10, E3 sama dengan 50 dikali 30 dibagi 120, hasilnya yaitu 12,5. O4 sama dengan 40, E4 sama dengan 50 kali 90 dibagi 120, hasilnya yaitu 37,5. Selanjutnya, masukkan dalam rumus. X2 sama dengan 20 dikurangi 17,5 akar pangkat 2 dibagi 17,5. Hasilnya yaitu 2,5 akar pangkat 2 dibagi 17,5. 50 dikurangi 52,5 akar pangkat 2 dibagi 52,5, hasilnya min 2,5 akar pangkat 2 dibagi 52,5. 10 dikurangi 12,5 akar pangkat 2 dibagi 12,5. Hasilnya yaitu min 2,5 akar pangkat 2 dibagi 12,5. 40 min 37,5 akar pangkat 2 dibagi 37,5, hasilnya 2,5 akar pangkat 2 dibagi 37,5. X pangkat 2 hasil dari 6,5 dibagi 17,5 yaitu hasil dari 2,5 akar pangkat 2 dibagi 17,5. Terus 6,25 dibagi 5,25 yaitu hasil dari min 2,5 akar pangkat 2 dibagi 52,5. 6,25 dibagi 12,5 hasilnya yaitu didapat dari min 2,5 akar pangkat 2 dibagi 12,5. 6,25 dibagi 37,5 hasilnya yaitu didapat dari 2,5 akar pangkat 2 dibagi 37,5. Hasil dari X2 sama dengan 1,143 yaitu didapat dari 6,25 dibagi 17,5 ditambah 6,25 dibagi 5,25 ditambah lagi 6,25 dibagi 112,5 ditambah 6,25 dibagi 37,5. Perhitungan selesai. Sekarang kita menentukan nilai tabel pada taraf nyata atau alfa sama dengan 0,05. Sebelumnya kita harus menentukan nilai DF-nya terlebih dahulu. Karena tabel kita 2 kali 2, maka nilai DF sama dengan 2 min 1 dikali 2 min 1 sama dengan hasilnya 1. Dari tabel KAI di atas, pada DF sama dengan 1 dan alfa. Beberapa hal yang perlu diketahui berkenaan dengan distribusi chi-square adalah distribusi chi-square memiliki satu parameter yaitu derajat bebas atau dB. Nilai-nilai chi-square dimulai dari 0 sebelah kiri sampai nilai-nilai positif tak terhingga di sebelah kanan. Probabilitas nilai chi-square dimulai dari sisi sebelah kanan. Luas daerah di bawah kurva adalah 1. A. Uji kecocokan sama dengan uji kebaikan suai sama dengan goodness of fit. B. Uji kebebasan. C. Uji beberapa proporsi
atau prinsip pengerjaan atau B dan C sama saja. Nilai chi-square adalah nilai kuadrat, karena itu nilai chi-square selalu positif. Bentuk distribusi chi-square tergantung dari derajat bebas atau degree of freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angtroide dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah tentang uji normalitas chi kuadrat. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang statistik. Statistik diartikan sebagai kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika diartikan sebagai ilmunya. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Dunia penelitian atau riset dimanapun dilakukan tidak akan terlepas dari masalah statistika. Masalah statistika dapat diselesaikan dengan metode-metode statistik. Mata kuliah mengenai metode statistika tidak hanya diajarkan kepada mahasiswa jurusan matematika saja, akan tetapi seluruh mahasiswa di semua jurusan diajarkan mata kuliah tersebut. Hanya saja penekanan metode statistika pada mahasiswa jurusan matematika lebih mendalam, sehingga pemahaman mereka mengenai statistika lebih paham daripada mahasiswa dari jurusan lain. Dalam proses pengolahan data banyak dilakukan berbagai pengujian sampai hasil penelitian dikatakan valid atau diterima. Pada makalah ini akan dibahas tentang pengujian chi kuadrat atau disebut juga dengan chi square. Dan presentasi dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves